Ya, salam selamat akhir pekan buat saudara-saudara sekalian. Hari ini kita bahas satu sesi yang sangat penting ya, terkait dengan The Historical Jesus, Yesus Sejarah, sebuah bidang studi yang sudah sangat baik dilakukan di kalangan kekristenan dan in fact itu di dalamnya orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Itu bukan hanya orang-orang Kristen tapi juga ateis, agnostik, orang-orang Yahudi termasuk di dalam kekristenan itu sendiri ada sejumlah kelompok seperti liberal, neo-ortodoks dari berbagai disiplin ilmu itu terlibat di dalam bidang studi Yesus sejarah ini dan hari ini kita akan bahas dalam kaitan dengan itu. Apakah Yesus yang aktual, Yesus yang sejarah, Yesus yang historis. Itu kisah-kisah tentangnya seperti yang kita baca di dalam kitab-kitab Injil merupakan daur ulang atau merupakan kopian ya, merupakan semacam boro, peminjaman, kemudian diformulasi kembali, lalu jadilah seperti yang saudara baca di dalam kitab-kitab Injil. Itu adalah tuduhan populer yang sebenarnya sudah muncul sekitar 1 abad yang lalu, kemudian dimatikan oleh para sarjana yang kredibel, tapi kemudian akhir-akhir ini muncul kembali dan kita perlu bahas supaya publik aware, terutama karena mulai digunakan oleh para polemikus muslim yang memang tidak belajar apa-apa. Nanti kita akan lihat bahwa kalau mereka konsisten, mereka seharusnya tidak pergi kepada propaganda ini. Tapi memang antara konsistensi, kejujuran, kredibilitas, dan integritas itu semua sama sekali tidak ada. Betul-betul tidak ada di dalam diri para polemikus muslim. Yang penting mereka dapat sesuatu, yang penting mereka bisa kutip sesuatu dan itu terkesan atau isinya, intonasinya menyerang kekristenan, maka mereka akan hantam kromo. Nanti kalau saudara perlihatkan kepada mereka bahwa itu bahkan berbahaya bagi diri mereka sendiri pun, nanti mereka tersinggung lagi. Jadi inilah manusia-manusia model begini. Jadi mereka ini sebenarnya belum jadi manusia. Istilah di internet itu kalau saudara download file, mereka itu belum benar-benar ke download kemanusiaannya. Baru sekitar 5% atau 7%. Jadi masih sangat panjang itu karena lemot dan signalnya tidak ada tapi paksa untuk memakai teknologi yang canggih ya. Jadi mereka ini ibarat saudara download file itu baru 5%, belum benar-benar ke download, belum benar-benar jadi manusia beradab, masih tinggal di dalam kegelapan, masih tinggal di dalam kedunguan dan kebodohan. Dan mereka tidak nyadar itu, betul-betul mereka tidak nyadar itu, bahkan mereka petantang petenteng bahwa mereka itu hebat ya. Oke saudara-saudara, dengan demikian mari kita langsung mulai karena saya punya slide ini saudara-saudara. Slide saya ini jumlahnya sekitar 29 atau 30 slide. Dan ini saya maksudkan untuk membahasnya secara komprehensif. Nanti saudara akan lihat dan tentu saja tidak bisa sekaligus di dalam presentasi ini. Saya akan bagi ke dalam 2 seri atau 2 sesi ke depan, dua bagian. Jadi ini adalah seri pertamanya dan karena itu mari kita langsung mulai. Saudara, teori tentang legenda Yesus atau The Jesus Legend. The Jesus Legend itu adalah propaganda yang mulai muncul di kalangan kesarjanaan liberal pada abad ke-19. Nanti kita akan lihat bersama. Pada intinya mengatakan bahwa cerita-cerita tentang Yesus yang saudara miliki di dalam kitab-kitab Injil itu berasal dari mitologi-mitologi kuno. Jadi merupakan daur ulang atau merupakan kopian, merupakan jiplakan, kemudian didaur ulang sedemikian rupa, kemudian jadilah kisah seperti yang saudara baca di dalam kitab-kitab Injil. Jadi pada dasarnya sumber-sumber yang dirujuk oleh para penulis kitab Injil tentang Yesus itu siapa, tentang apa yang dia lakukan, itu berasal dari dewa-dewi kuno, mitologi dewa-dewi kuno. Itulah yang disebut dengan
hipotesis atau teori yang sebenarnya tidak ada buktinya, hipotesis the Jesus legend atau legenda tentang Yesus. Dengan kata lain, menurut teori ini atau menurut hipotesis ini yang saudara baca di dalam kitab-kitab Injil itu tidak lebih daripada legenda, sebuah cerita yang tidak benar mengenai Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya disebut propaganda de Jesus legend. Nah, propaganda ini munculnya kapan? Saudara-saudara, pada abad ke-19 sebagai buah dari pencerahan atau enlightenment, mulai muncul apa yang disebut dengan teologi liberal atau teologi modern. Nah, di dalam teologi modern atau di dalam teologi liberal, khususnya di Jerman, berkembang sebuah aliran pemikiran yang disebut dengan aliran sejarah agama-agama. The History of Religions School, jadi aliran sejarah agama-agama. Ini mulai muncul abad ke-19 sampai dengan pertengahan abad ke-20. Nah, apa yang diasumsikan oleh aliran sejarah agama-agama? Tadi saya katakan ini muncul dari kalangan liberalisme yang merupakan anak haram dari pencerahan yang muncul pada abad 17 dan abad 18. Nah, menurut pencerahan tidak ada supernatural, tidak ada Tuhan, tidak ada pewahyuan, segala sesuatu itu bisa dijelaskan secara naturalistik. Dan penempatan akal budi reason itu pada posisi yang paling tinggi. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan akal budi maka itu harus ditolak. Artinya itu satu gerakan yang sangat rasionalistik dan sangat naturalistik. Menolak segala sesuatu tentang supernatural, hal-hal rohani, menolak segala sesuatu tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, tidak ada kemungkinan pewahyuan. Itu adalah filsafat pencerahan yang kemudian melahirkan teologi liberal. Jadi teologi liberal tetap percaya Alkitab itu bermanfaat, saudara bisa belajar tentang hal-hal etika, hal-hal moral di dalamnya, dan ada hal-hal terkait sejarah di sana sini yang bisa diafirmasi. Tapi Alkitab itu pada dasarnya ditolak status atau otoritas finalnya sebagai firman Tuhan yang berotoritas mutlak, termasuk mereka menolak adanya mujizat. Jadi kalau saudara baca hal-hal tentang mujizat di dalam Alkitab itu mereka akan jelaskan secara naturalistik. Jadi tidak benar-benar itu adalah mujizat. Nah, kalau you menerima paradigma filosofi pencerahan seperti yang tadi saya jelaskan, maka sekarang you punya beban untuk menjelaskan tentang agama-agama dunia ini lahirnya bagaimana. Nah, itulah sebabnya aliran sejarah agama-agama atau yang disebut dengan The History of Religion School di Jerman, para ahli liberal di Jerman pada abad ke-19 sampai dengan abad pertengahan, abad 20, pertengahan abad ke-20. Mereka mencoba menjelaskan asal-usul atau the origins, asal-usul agama-agama dunia, termasuk kekristenan, mencoba menjelaskannya secara naturalistik. Mereka muncul dengan teori tentang dying and rising gods. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Menurut mereka cerita tentang Yesus Kristus. Oke ya, jadi itu sekilasan sejarah. Kalau saudara hanya lihat sejarah itu saja, saudara ini sebenarnya sesuatu yang sangat main-main. Tapi kita perlu membahas ini secara serius dengan memperlihatkan dari sumber-sumber yang kredibel. Ini sebenarnya bukan untuk Donditaan, dia sih pasti tidak akan terima ini. Dan dia juga jangankan terima, dia paham aja tidak paham. Karena sekali lagi otaknya belum ke download, itu baru 3%, baru 5%. Belum ke download benar-benar otaknya itu. Jadi dia pasti tidak akan paham, hanya saja ini penting untuk disampaikan kepada publik. Sehingga setiap kali saudara dengar begitu, apalagi dia sering bawa nona-nona yang lugu-lugu itu ya, kayak sesi talk show-nya. Kemudian dia berduduk seperti seorang ahli, seperti seorang profesor, kemudian nunjukin buku. Padahal buku-buku yang dia kutip itu buku-buku yang tak jelas. Buku-buku yang tak jelas. Dia suka bawa The Five Gospels-nya Robert Funk yang tidak diterima di kalangan kesarjanaan, bahkan tidak pernah dikutip sebagai otoritas di jurnal-jurnal atau di monograf akademik, sama sekali ditolak oleh para ahli, bahkan yang liberal pun nolak itu, yang agnostik pun nolak itu, yang yang ateis pun nolak itu. You tanya Bart Ehrman, apakah Bart Ehrman pernah menggunakan The Five Gospels? Dia bilang itu trash, itu sampah, itu rubbish, itu sampah. Jadi
Orang-orang semacam ini yang doyan menipu dan doyan melakukan propaganda kepada orang-orang lugu yang tidak juga podowai sama saja, kita perlu memberikan tanggapan semacam ini memperlengkapi publik dan supaya orang-orang Kristen juga dikasih tahu karena kalau saudara tidak pernah studi juga tentang ini, begitu Don Ditan bilang, "Oh, Mitra pernah bilang Yesus adalah jalan kebenaran." Mitra pernah mengatakan dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Kemudian ada 10 dewa-dewi kuno yang pernah mati dan bangkit. Saudara yang tidak belajar secara psikologis, saudara tidak akan percaya, tapi secara psikologis itu akan jadi seperti monyet kecil yang menggelantung di otak sebelah kiri saudara. Kemudian, itu benar atau tidak? Itu benar atau tidak? Nah, hari ini di dalam presentasi ini, seri ini dan seri berikutnya, saya akan bahas secara komprehensif semua dewa-dewi yang beredar di internet. Katanya Yesus, kisah tentang Yesus itu beredar dari situ, didaur ulang dari situ. Saya akan bahas satu persatu. Betul-betul saya akan bahas satu persatu dengan sumber-sumber yang kredibel, dengan sumber-sumber kuno dan sumber-sumber dari para ahli yang benar-benar studi tentang bidang ini. Dan saudara silakan nilai sendiri. Apakah klaim itu punya dasar atau tidak? Nanti saudara akan nilai sendiri. Nah, sebelum kita bahas itu, saya ingin kasih saudara satu prinsip penting di dalam studi sejarah. Di dalam studi beginian, memperlihatkan paralel itu tidak berarti saudara membuktikan kausalitas. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Katakanlah saudara memperlihatkan ada paralel antara dua hal. Jadi ada paralel antara peristiwa yang ini, peristiwa A, dan paralelnya dengan peristiwa B. Dan paralelnya itu bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Dan itu paralel yang benar-benar paralel. Tapi mengklaim bahwa ada paralel tidak berarti bahwa A dipengaruhi oleh B dan B dipengaruhi oleh A. Karena paralel itu pada dirinya sendiri tidak membuktikan kausalitas. Kausalitas itu hubungan sebab akibat. Paralel itu tidak membuktikan kausalitas. Saya kasih saudara satu contoh. Dan ini saudara langsung lihat. Di sebelah kanan itu saudara lihat itu kapal Titanic. Kapal Titanic itu tenggelam pada tanggal 15 April 1912 di perairan Atlantik Utara. Jadi itu peristiwa yang benar-benar terjadi dan nama kapalnya adalah Titanic. Dan menurut orang-orang pada masa itu kapal itu tidak mungkin tenggelam dan kapal yang sangat kokoh sekali, yang sangat tough sekali dan tidak mungkin tenggelam. Itu klaimnya. Tapi ternyata tenggelam di perairan Atlantik Utara tanggal 15 April tahun 1912. Nah, tahun 14 tahun sebelum Titanic tenggelam ada sebuah novel. Dan ini novel, ini fiksi. Sebuah novel yang ditulis oleh Morgan Robertson berjudul Futility. Terbit tahun 1898. Jadi 14 tahun sebelum Titanic tenggelam. Dan di dalam novel itu dia cerita tentang satu kapal besar yang namanya Titan. Jadi mirip kan Titanic. Kemudian di dalam novel Futility itu nama kapalnya Titan. Dan orang-orang yang membuat kapal itu juga mengklaim bahwa Titan di dalam novel The Futility itu juga tidak bisa tenggelam. Tapi nyatanya tenggelam di antara perairan Amerika dan Irlandia. Itu novel, itu fiksi. Dan nama kapalnya The Titan. Itu 14 tahun sebelum Titanic tenggelam. Jadi saudara lihat, kalau saudara mau cari paralel, saudara akan dapat paralel yang sangat kuat antara tenggelamnya kapal Titanic dengan tenggelamnya The Titan di dalam novel fiksi, di dalam novel The Futility. Kalau saudara mau cari-cari paralel, saudara akan ketemu itu bahkan paralelnya itu sangat kuat sekali. Pertanyaan, apakah karena paralel maka Titanic yang tenggelam tanggal 15 April 1912 tidak pernah benar-benar tenggelam? Karena pernah ada novel, pernah ada fiksi 14 tahun sebelumnya. Jadi fiksinya duluan, novelnya duluan terbit. 14 tahun sebelumnya, apakah Titanic tidak benar-benar tenggelam hanya karena pernah ada novel yang cerita tentang kapal yang namanya mirip, The Titan, dan punya plot yang juga mirip, bahwa kapal itu besar sekali, sangat kokoh dan sangat tangguh dan tidak mungkin tenggelam, tapi nyatanya tenggelam. Apakah karena ada paralel, maka
Titanic tidak pernah benar-benar tenggelam karena ada kausalitas. Ada penyebab di mana cerita tentang tenggelamnya Titanic tanggal 15 April itu merupakan hasil daur ulang dari novel yang terbit 14 tahun sebelumnya. Apakah begitu? Tidak. Jadi itu yang saya maksudkan, paralel tidak membuktikan kausalitas. Tidak membuktikan bahwa yang satu mempengaruhi yang satu. Jadi kalau saudara sekadar memperlihatkan paralel, saudara belum melakukan tugas saudara. Belum melakukan pembuktian. Setelah memperlihatkan paralel dan paralelnya itu benar-benar paralel, sekarang tugas saudara lah membuktikan kausalitasnya, hubungannya. Apa yang membuktikan hubungannya? Karena kalau sekadar paralel, tenggelamnya Titanic dengan kapal The Titan di dalam novel The Futility 14 tahun sebelumnya, itu paralelnya sangat kuat sekali. Tapi tidak berarti karena ada paralel, maka kapal Titanic tidak pernah tenggelam. Nah inilah yang banyak orang tidak paham. Itu sebabnya mereka segera berbunga kangkung ketika lihat ada paralel. Kemudian mereka pikir, oh kalau begitu maka kekristenan tidak pernah benar-benar, Yesus tidak pernah benar-benar melakukan mujizat, tidak pernah benar-benar mati dan bangkit. Karena ada para dewa-dewi sebelumnya yang juga katanya mati dan bangkit dan melakukan mujizat dan seterusnya. Nah itu adalah argumen yang cacat, argumen sesat pikir, argumen yang falasius. Karena prinsipnya apa? Prinsipnya paralel-paralel tidak membuktikan kausalitas. Jadi paralel-paralel antara dua peristiwa atau dua tokoh tidak membuktikan kausalitas, tidak membuktikan hubungan timbal balik, tidak membuktikan hubungan sebab akibat. Saudara untuk membuktikan sebab akibat saudara perlu bukti yang lain. Bukan sekadar kasih lihat ada paralel-paralel. Jadi satu kali lagi, paralel-paralel tidak membuktikan hubungan sebab akibat. Tidak membuktikan kausalitas. Nah, dengan pengantar itu sekarang mari kita lihat. Saya daftarkan di sini ada 12. Ini angka sempurna ya. Meskipun masih bisa ditambah lagi. Tapi saya daftarkan ada 12 dewa-dewi kuno yang diduga atau yang diklaim oleh para orang-orang liberal, orang-orang ateis, termasuk juga si polemikus jalanan Donditan yang otaknya belum ke download itu. Ada 12 dewa-dewi kuno yang diduga memiliki paralel dengan kehidupan dan identitas pribadi Tuhan Yesus di dalam kitab-kitab Injil. Yang pertama itu Baal, kemudian Zalmoxis, Horus, Adonis itu nama Yunaninya, nama Persianya itu Tamus, kemudian Romulus, Krishna, Buddha, Inanna, Mitra, Serapis, Zoroaster, Apollonius dari Tiana. Nah, kalau saya bahas 12 dewa-dewi ini sekaligus, maka saudara akan ikut sesi ini sampai malam. Jadi itu sebabnya saya akan bagi menjadi 2 seri. Di seri yang pertama saya akan bahas 6 dewa yang sebelah kiri itu Baal, Zalmoxis, Horus, Adonis atau Tamus, kemudian Romulus dan Krishna. Untuk Buddha, Inanna, Mitra, Serapis, Zoroaster, Apollonius dari Tiana itu akan saya bahas di dalam kesempatan berikutnya. Dan semua dewa-dewi ini, 12 dewa-dewi ini diklaim oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang ateis, termasuk juga oleh para polemikus jalanan yang otaknya belum ke download. Seperti Donditan, dia mengklaim Mitra di dalam potongan videonya. Nanti akan saya tampilkan di dalam kesempatan berikutnya supaya tidak terlalu panjang karena ini pengantarnya saja sudah panjang. Mengklaim bahwa kisah tentang Yesus berasal dari kisah kehidupan dewa-dewi di atas atau dewa-dewi tersebut. Dan untuk kutipan-kutipan atau rujukan sumber-sumber kesarjanaan yang akan saya kutip di dalam presentasi ini akan saya tampilkan di screen untuk setiap pokok bahasan. Jadi saudara silakan perhatikan, kita mulai dari Baal, kemudian Zalmoxis, Horus, Adonis, Romulus, Krishna. Kita stop di situ, nanti di seri yang kedua saya akan bahas tentang paralel antara Yesus dan Buddha, Inanna, Mitra, Serapis, Zoroaster, Apollonius dari Tiana. Oke, mari kita mulai dari yang pertama. Baal. Dugaan bahwa Baal itu paralel dengan Yesus. Jadi Baal itu adalah dewa badai ya, dewa storm gods, dewa badai dari Semitik barat laut dan berhala yang sangat dominan pada era perjanjian lama. Kalau saudara baca sejarah Israel,
Israel itu paling banyak dihukum oleh Yahweh karena tersandung kepada penyembahan kepada Baal. Dan event penyebab dari pembuangan ke Asyur dan ke Babel itu disebabkan karena mereka tersandung, tergoda untuk ikut menyembah berhala, menyembah Baal. Dan kalau saudara mau tahu tentang Baal, kita harus merujuk kepada sumber-sumber kuno. Kita tidak bisa rujuk kepada buku yang ditulis pada abad ke-21 tapi tidak punya rujukan kepada sumber kuno. Misalnya Don Ditan kasih lihat kepada Nona itu, sebuah buku yang ditulis pada tahun 2000-an oleh seorang penulis yang tidak jelas sekolahnya apa, dalam bidang apa, apakah dia punya kepakaran dalam bidang ini atau tidak, dan tidak jelas dia merujuk kepada sumber apa. Dia hanya mengatakan menurut para pengikut Mitra, Mitra menyebut dirinya jalan kebenaran dan hidup. Oke, sekarang kasih lihat buktinya. Mana sumber kuno yang mengatakan, Mitra mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada, itu sekadar klaim, dan klaim itu bukan bukti. Klaim itu sendiri harus didasarkan atas bukti, sesuatu yang Don Ditan tidak paham. Karena satu kali lagi otaknya belum ke download. Nah, kalau you mau bahas tentang Baal, you perlu memperhatikan sejumlah literatur kuno. Tale of Agat, KTU 1.12 itu tentang Baal and the Forers, kemudian Baal Cycle. Itu adalah sumber-sumber kuno yang sering dijadikan rujukan oleh para ahli yang melakukan studi tentang siapa dan apa itu Baal. Nah, menurut seorang ateis yang percaya Yesus tidak eksis, mitisis, Richard Carrier, Baal adalah dewa paling kuno yang mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Jadi menurut orang-orang ateis, kenapa Baal itu paralel dengan Yesus? Karena Baal itu adalah dewa kuno yang mati, dikuburkan, kemudian bangkit kembali. Nah, kalau saudara baca buku-buku kesarjanaan, misalnya Mettinger, The Riddle of Resurrection, termasuk juga Ernst Joh, Greek Resurrection Beliefs and the Success of Christianity, menurut mereka, Baal memang masuk dalam kategori dying and rising God. Tetapi para ahli lain seperti Mark Smith, The Origins of Biblical Monotheism, termasuk De Moore, An Anthology of Religious Texts from Ugarit, mereka tidak percaya Baal itu mati dan bangkit. Baal itu mereka kategorikan sebagai disappearing God, jadi dewa yang menghilang begitu saja. Nah, nanti kita akan lihat kenapa ada perbedaan pendapat begitu. Karena begini, karena ada masalah penerjemahan untuk salah satu bagian detail of Agat dan KTU. Ada masalah penerjemahan di situ. Tapi untuk ringkasnya, ini adalah komentar dari Mark Smith di dalam jurnal Scandinavian Journal of the Old Testament and International Journal of Nordic Theology. Ini artikel jurnal ini terbit tahun 1998. Dan ini yang dikatakan oleh Mark Smith. Ini ahli ya, ini bukan polemikus kelas jalanan, tukang pakai topi. Dia terbitkan ini di jurnal internasional. Dan Mark Smith mengatakan penting untuk mencatat limitasi atau keterbatasan informasi di dalam siklus Baal tentang kematian dan kehidupan kembali Baal. Siklus Baal yang masih ada tidak pernah menceritakan Baal itu hidup kembali. Artinya tidak pernah menceritakan Baal itu bangkit. Menurut saya sangat mengejutkan bahwa kumpulan teks ritual Ugarit asli yang kaya tidak memuat satupun indikasi kematian dan kebangkitan Baal. Meskipun kurangnya bukti ini bukanlah bukti bahwa tidak ada bukti, namun beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa Baal sebagai dewa yang mati dan bangkit dengan latar belakang ritual yang menyertainya menjadi tanggung jawab mereka yang mendukung pandangan itu. Dan apa yang dikatakan Mark Smith? Tidak ada bukti. Jadi teks-teks kuno yang tadi yang menjadi rujukan untuk orang bicara tentang Baal, teks-teks kuno itu tidak mengatakan bahwa Baal itu hidup kembali secara tubuh, bodily resurrection, tidak mengklaim begitu. Tidak mengklaim begitu. Itu saja Mark Smith mengatakan kalau kamu mau mengklaim bahwa Baal itu mati dan hidup kembali, bangkit secara tubuh, kamu perlu membuktikan itu. Karena rujukan-rujukan kuno seperti yang tadi saya perlihatkan kepada saudara di atas sebelumnya, ada 3 teks yang tadi, Tale of Agat, KTU 1.12, kemudian Baal Cycle, tidak mengatakan Baal itu mati kemudian bangkit kembali. Jadi saudara lihat
Tidak ada bukti bahwa Baal itu menjadi anteseden, menjadi pendahulu dari ide tentang dewa yang mati dan bangkit. Baal tidak mati dan tidak bangkit. Dan itu dinyatakan di dalam literatur kesarjanaan di jurnal internasional, di Scandinavian Journal, An International Journal of Nordic Theology. Tidak ada bukti. Betul-betul tidak ada bukti. Jadi kita bisa eliminasi Baal sebagai kandidat untuk dipasang-pasangin, untuk dicocok-cocokin dengan cerita tentang Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita pindah kepada yang kedua, Jalmoksis. Jalmoksis ini adalah sebuah kelompok penyembahan di orang-orang Thracian di wilayah Yunani kuno sana. Jadi mereka punya tokoh sesembahan namanya Jalmoksis. Dan menurut Richard Carrier, orang-orang Thracian atau Thracian cult menyembah Jalmoksis yang tadinya adalah manusia, kemudian mati dan bangkit. Jadi kisah Yesus dia tidak mengatakan bahwa kisah Yesus adalah jiplakan dari Jalmoksis, tapi menurut dia ide tentang dewa yang mati dan bangkit itu juga ada di kalangan Yunani dan itu tidak unik menurut pandangan Yahudi. Nah, kalau ini latar belakangnya itu begini. Kalau saudara baca N.T. Wright, The Resurrection of the Son of God, itu lebih dari 600 halaman. Buku yang sangat excellent bicara tentang kebangkitan Yesus secara historical. The Resurrection of the Son of God. N.T. Wright membuktikan bahwa ide tentang bodily resurrection, kebangkitan tubuh, itu hanya ada di kalangan Yahudi. Bahkan even itu tidak semua di orang Yahudi pada masa itu terima. Misalnya orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki itu orang-orang Yahudi, tapi mereka tidak percaya ide tentang kebangkitan. Nah, ide tentang kebangkitan tubuh itu hanya ada di dalam Yudaisme dan di dalam kekristenan pada masa itu. Karena orang-orang Yunani, misalnya orang-orang Platonis, percaya bahwa tubuh ini materi dan tubuh yang merupakan bagian dari materi itu sesuatu yang jahat. Jadi jiwa itu sesuatu yang mulia, terpenjara di dalam tubuh yang materi. Karena itu kematian ketika jiwa melepaskan dirinya dari penjara tubuh yang jahat dan yang kotor ini. Kemudian kalau kamu mengatakan jiwa itu kembali kepada tubuh itu, di telinga dan di pikiran orang-orang Yunani itu sesuatu yang menjijikan, itu sesuatu yang disgusting. Jadi tidak ada ide tentang kebangkitan tubuh di dalam filsafat Yunani, di dalam mitologi-mitologi Yunani. Nah, Richard Carrier mengatakan, oh sabar dulu. Kalau you baca tentang Jalmoksis, Jalmoksis, you akan dapat ide tentang Jalmoksis itu mati dan bangkit. Artinya pandangan tentang kebangkitan tubuh itu tidak unik di kalangan Yudaisme dan di kalangan kekristenan. Nah, masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah tidak ada satupun sumber langsung dari Jalmoksis cult. Jadi kelompok ini tidak meninggalkan bagi kita satupun bukti, tidak meninggalkan bagi kita satupun tulisan. Kita hanya mendapatkan itu dari secondary sources, sumber-sumber tangan kedua dari Strabo, seorang filsuf Yunani yang menulis buku geografi. Kemudian seorang ahli sejarah Yunani kuno namanya Herodotus dalam buku The Persian Wars, dan dari Plato, Charmides. Jadi kita dapat informasi tentang Jalmoksis itu bukan langsung dari para penyembah Jalmoksis. Tapi kita dapat itu dari sumber tangan kedua. Jadi meskipun itu kuno, bahkan sebelum Yesus, tapi itu sumber tangan kedua karena kita tidak dapat langsung itu dari orang-orang yang menjadi penyembah Jalmoksis. Sama seperti begini. Kalau perjanjian baru itu ditulis oleh orang-orang pada abad kedua, misalnya dari orang-orang Romawi, dari orang-orang Yunani yang tidak menyembah Yesus, itu sumber tangan kedua. Tapi perjanjian baru bukan sumber tangan kedua, itu sumber tangan pertama, primary sources. Karena langsung berasal dari era yang sama, mengenal Yesus, mengenal para saksi mata dan orang-orang yang langsung mengenal Yesus dan dari era yang sama. Jadi sumber tangan pertama. Tapi kalau ditulis pada abad kedua oleh orang yang non-Kristen dan tidak mengenal Yesus, maka itu sumber kedua, secondary sources. Nah, hal yang sama juga terjadi dengan Jalmoksis. Jalmoksis kita tidak dapat peninggalan tulisan atau bukti apapun dari para penyembahnya. Kita hanya dapat itu dari Strabo,
kemudian dari Herodotus, dan dari Plato. Dan apa yang dikatakan Strabo, Herodotus, dan Plato tentang Zalmoxis. Menurut Plato, Zalmoxis itu disembah sebagai dewa dan raja, mengajarkan bagaimana menyembuhkan tubuh dan jiwa. Jadi dia mencoba berkontradiksi dengan para ahli medis Yunani pada masa itu. Artinya dia tidak disenangi juga oleh orang-orang sebangsanya, oleh orang-orang Yunani pada masa itu. That's it, itu menurut Plato, hanya itu. Tidak dikatakan bahwa dia mati dan bangkit. Kemudian Strabo mengatakan Zalmoxis berkelana, artinya berjalan keliling, belajar tentang tanda-tanda surgawi, kemudian meyakinkan raja untuk bersama dia memerintah. Orang-orang menganggapnya dapat memberitahu kehendak para dewa. That's it. Itu menurut Strabo. Kemudian Strabo mengatakan, awalnya Zalmoxis dianggap sebagai seorang priest, ya, seorang imam, lalu disembah sebagai dewa. Zalmoxis menghabiskan hidupnya di sebuah gua dan tidak banyak berkomunikasi dengan orang-orang. Itu menurut Strabo, that's it. Kemudian Herodotus, orang-orang Thracian percaya bahwa mereka tidak benar-benar mati saat meninggalkan hidup ini. Mereka akan pergi ke tempat di mana Zalmoxis berada. Nah, ini mirip dengan keyakinan Sokrates bahwa saat kita meninggal, kita akan pergi ke satu tempat yang lain untuk tetap hidup. Nah, kalau saudara perhatikan, tidak pernah ada klaim baik itu dari Strabo, baik itu dari Plato, baik itu dari Herodotus bahwa Zalmoxis itu mati kemudian bangkit. In fact mereka tidak percaya kebangkitan tubuh. Mereka percaya bahwa jiwa itu immortal, itu keyakinan Yunani sangat populer sekali. Sokrates, Plato, Aristoteles, kemudian mereka percaya jiwa itu immortal. Jadi jiwa itu tetap hidup. Nah, maka sekarang bagaimana caranya menjelaskan jiwa itu tetap hidup setelah kematian? Apa yang dikatakan oleh Zalmoxis menurut Plato dan Herodotus, kalau kamu mati, jiwamu itu pergi ke satu tempat. Pergi ke satu tempat dan tetap hidup di sana. Itu pandangan umum di kalangan Yunani. Itu bukan pandangan tentang kebangkitan tubuh. Itu adalah pandangan tentang immortalitas jiwa di dalam filsafat Yunani. Jadi tidak ada ide tentang Zalmoxis itu mati dan bangkit. Seperti halnya Yesus itu mati dan bangkit secara fisikal. Tubuhnya bangkit dari kematian. Tidak ada ide itu di dalam penyembahan kepada Zalmoxis. Herodotus tidak pernah mencatat bahwa orang-orang Thracian percaya Zalmoxis mati lalu bangkit kembali atau hidup kembali. Sama sekali tidak ada catatan itu. Tapi mereka edarkan itu di mana-mana di internet. Oh, Yesus itu ceritanya mirip dengan Zalmoxis. Tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Kamu hanya punya 3 sumber. Herodotus, kemudian Strabo dan Plato, dan ketiga sumber itu tidak pernah mengatakan bahwa Zalmoxis itu mati dan bangkit kembali secara fisikal. Sama sekali tidak ada buktinya. Kemudian ini dari seorang sarjana menulis buku khusus tentang Zalmoxis, Definishing God, mengatakan bahwa kisah-kisah fragmentaris, artinya cerita-cerita tentang Zalmoxis itu fragmentaris, sporadik, itu ada di mana-mana, tidak lengkap dan saling bertentangan, memungkinkan kita untuk memahami bahwa penyembahan atau sistem penyembahan cult yang didirikan oleh Zalmoxis berpusat pada pengalaman yang disebut eskatologis. Itu yang tadi saya jelaskan. Kalau kamu mati, jiwamu itu pergi ke satu tempat untuk tetap hidup di sana. Berpusat pada sebuah pengalaman yang dapat disebut eskatologis. Karena pengalaman tersebut menjamin dimulainya kehidupan pasca eksistensi yang penuh kebahagiaan di alam surga. Dia tidak bicara kebangkitan. Tidak bicara kebangkitan. Jadi kamu mati, jiwamu tetap hidup di surga. That's it. Hanya itu. Tidak ada ide tentang Zalmoxis itu mati dan bangkit. Tidak ada ide itu sama sekali. Kemudian sekarang Horus. Horus ini adalah dewa Mesir kuno dan ini diangkat di dalam film Zeitgeist ini, ya. Kemudian diangkat juga oleh para ateis, diangkat juga oleh orang-orang liberal, mengatakan bahwa Horus ini punya paralel-paralel yang sangat mirip dengan Tuhan Yesus. Misalnya mereka mengklaim Horus lahir dari seorang perawan, yaitu Isis, nama ibunya Isis.
Dia seorang perawan dan lahir pada tanggal 25 Desember di sebuah gua. Nah, saudara ingat ada tradisi pada abad kedua dari Origenes mengatakan bahwa Yesus lahir di sebuah gua di Bethlehem. Jadi ini kelihatannya mirip sekali dengan Tuhan Yesus. Kemudian ada sebuah bintang di timur yang menandakan kelahirannya dikunjungi oleh 3 orang bijak. Nah, saudara-saudara, ini tampaknya mulai ngarang ini karena Perjanjian Baru tidak mengatakan bahwa orang-orang Majus itu hanya 3 orang. Perjanjian Baru mengatakan mereka memberikan 3 macam persembahan, emas, kemenyan, dan mur, 3 macam persembahan, tapi tidak mengatakan mereka berjumlah 3 orang. Sama sekali tidak dikatakan begitu. Kemudian ayahnya bernama Sep yang dapat diterjemahkan menjadi Yusuf. Kemudian Horus dibaptis oleh Anu Pembaptis. Kemudian Horus memiliki 12 murid, melakukan mujizat, berjalan di atas air, membangkitkan Osiris. Kemudian Horus pernah menyampaikan sebuah khotbah di atas bukit. Kemudian Horus disalibkan bersama 2 orang penjahat. Horus mati dan dikuburkan selama 3 hari dan bangkit. Horus disebut KRST yang diurapi, jalan, kebenaran, dan terang, Mesias, anak manusia, dan lain sebagainya. Kalau saudara baca ada orang bilang paralel begini dan terkesan mirip banget begini, antena saudara harus langsung mendiri. Ini kok too good to be true. Kok kayak niat banget ngarang sehingga wah, lahir tanggal 25 Desember, mamanya seorang perawan, kemudian dia disebut Mesias, jalan, kebenaran, dan terang, dan seterusnya. Kok kayak mirip banget, dan memang itu semua adalah dusta. Itu semua omong kosong. Mari kita lihat dan uji klaim-klaim itu satu persatu. Kalau saudara baca Plutarch, Plutarch ini seorang penulis Romawi. Plutarch menulis tentang Isis and Osiris ya. Isis and Osiris. Isis ini ibunya, Osiris itu papanya. Plutarch mengatakan begini, Horus tidak lahir dari seorang perawan. Karena memang Horus itu lahir dari hasil pernikahan antara Isis dan Osiris. Jadi Isis dan Osiris memang menikah. Kemudian lahirlah Horus. Jadi Horus itu bukan lahir dari seorang perawan. Mamanya itu memang menjadi istri dari Osiris kok. Jadi Isis itu istri Osiris. Kemudian lahirlah Horus. Jadi mamanya bukan seorang perawan. Termasuk ada satu satu legenda mengatakan, dinyatakan juga oleh Plutarch, menyatakan bahwa Osiris, Isis mamanya Horus, Isis itu tidur dengan mayatnya Osiris, kemudian lahirlah Horus. Jadi tidak ada ide tentang Horus itu lahir dari seorang perawan. Kalau saudara baca sumber-sumber kuno, misalnya kalau saudara baca Plutarch, Plutarch itu adalah seorang penulis pada abad kedua, seorang penulis Romawi pada abad kedua, tidak mengatakan Horus lahir dari seorang perawan. Jadi saudara mulai lihat ya, mereka mulai ngarang itu. Kemudian tidak pernah ada bukti mengatakan Horus itu lahir di sebuah gua. Malah ada seorang penulis namanya James Fraser, dia tulis tentang Adonis, Atis, dan Horus. Mengatakan Horus itu lahir di rawa, bukan di gua, tapi lahir di rawa. Kemudian Horus tidak lahir tanggal 25 Desember, melainkan Horus itu lahir pada bulan November. Dan itu salah satu sumber ya, sumber lain seperti Plutarch mengatakan Horus sebenarnya lahir di antara tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 22 Desember. Jadi di dalam rentang itu tidak ada informasi dan bukti Horus lahir tanggal 25 Desember. Jadi dia tidak lahir dari seorang perawan, dia tidak lahir tanggal 25 Desember seperti yang diklaim oleh orang-orang itu, dan Horus tidak lahir di sebuah gua, melainkan sangat mungkin dia lahir di sebuah rawa. Rawa dan gua itu beda. Kemudian, Sep itu bukan ayahnya Horus. Di dalam mitologi Mesir kuno, Sep itu dewa bumi dan dibaca dengan Geb atau Kep. Jadi Sep atau Geb atau Kep itu tidak ada kaitannya dengan Yusuf sama sekali. Sep itu bukan ayahnya Horus. Sep itu adalah dewa bumi di dalam mitologi Romawi dan cara membacanya itu Geb atau Kep dan tidak ada kaitan linguistiknya dengan Yusuf. Termasuk tidak ada bukti bahwa Horus dibaptis oleh Anu Pembaptis. Tidak ada bukti itu sama sekali, itu simply ngarang. Jumlah muridnya bukan 12 tapi 4 orang.
Dan ada yang mengatakan dia punya sejumlah pekerja metal yang tidak disebutkan jumlahnya. Jadi tidak ada bukti bahwa dia punya murid itu 12 orang. Muridnya itu empat orang dan dia punya pekerja metal yang jumlahnya tidak diketahui. Dan tidak pernah ada bukti dia berjalan di atas air dan dia tidak membangkitkan Osiris. Osiris menurut mitologi Mesir kuno, Osiris tidak bangkit. Osiris setelah mati, dia tetap tinggal di dalam dunia orang mati. Jadi tidak ada ide tentang kebangkitan Horus, termasuk dia tidak pernah membangkitkan Osiris. Kemudian tidak ada bukti sama sekali bahwa dia pernah berkhotbah di atas bukit atau disalibkan bersama dua penjahat atau dibangkitkan, termasuk tidak pernah ada bukti apapun dia mengklaim dirinya atau pernah para pengikutnya mengklaim bahwa dia itu jalan kebenaran terang anak manusia Mesias. Tidak ada bukti sama sekali untuk semua klaim ini alias omong kosong. Betul-betul tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Jadi kalau you mau modal Google aja you akan ketemu website-website yang lahir tanggal 25 Desember dari perawan, disalibkan bersama dua penjahat, disebut jalan terang Mesias anak mana, itu semua ngarang. Tidak ada buktinya sama sekali. Tidak ada buktinya sama sekali. Kemudian Yesus dan Adonis. Adonis ini adalah nama dewa Yunani, tapi sebenarnya menurut sejumlah ahli, ini adalah dewa yang sama di dunia Mesopotamia dengan nama Tamus. Jadi Adonis dan Tamus ini sangat mungkin adalah dewa yang sama, tapi disembah di wilayah yang berbeda. Dan diklaim oleh kaum mitisis yang percaya Yesus tidak eksis, seperti Richard Carrier dan lain sebagainya, sebagai salah satu dewa yang mati dan bangkit. Nah, sebagai catatan, informasi tentang Adonis itu berasal dari abad kedua. Informasi paling awal, sumber tertulis paling awal yang bicara tentang Adonis itu baru ada pada abad kedua dari seorang penulis Yunani bernama Lucian, Dedea Syria. Jadi saudara lihat dari segi kronologi waktu saja, Perjanjian Baru itu mendahului catatan tentang Adonis. Jadi catatan paling awal tentang Adonis itu berasal dari abad kedua. Yesus itu sudah dikisahkan di dalam Perjanjian Baru pada abad pertama, sudah komplit. Artinya Perjanjian Baru mendahului kisah tentang Adonis. Jadi bagaimana ceritanya? Perjanjian Baru duluan pada abad pertama. Kemudian cerita tentang Adonis itu baru muncul pada abad kedua secara tertulis ya. Baru muncul pada abad kedua. Tapi yang duluan ini pinjam dari yang belakangan. Jadi yang duluan pinjam dari belakangan itu otak itu taruh di mana? Itu adalah kesimpulan orang yang otaknya belum ke download. Karena kebolak-balik soal kronologi. Tidak mungkin yang duluan pinjam dari yang belakangan. Yang selalu terjadi adalah yang muncul belakangan, yang pinjam sana sini, yang ambil sana sini. Seperti yang saudara baca di dalam pengajaran dari seorang yang muncul pada abad ke-7. Ambil sana sini, kemudian jadilah apa yang diedarkan kepada publik sampai dengan saat ini. Tidak pernah yang duluan ambil yang belakangan, harus yang belakangan yang ambil duluan. Itu adalah kesimpulan kronologinya begitu. Kalau kamu bilang kekristenan ambil dari kisah tentang Adonis, berarti kamu sedang memakai logika tidak terdownload. Bagaimana caranya Perjanjian Baru, cerita tentang Yesus yang sudah komplit pada abad pertama, mengambil cerita dari abad kedua untuk dijadikan didaur ulang menjadi cerita di abad pertama. Bagaimana caranya itu? Apakah ada mesin waktu pada masa itu? Untuk para penulis itu masuk ke mesin waktu, pergi ke masa depan di abad kedua untuk ambil cerita tentang Adonis, bawa kembali ke abad pertama, lalu nulis Perjanjian Baru. Itu lucu sekali ya. Nah ini dari Mark Smith. Mark Smith di dalam buku The Origins of Biblical Monotheism. Mark Smith mengatakan ketika mereka berhenti memukul dada, jadi ada satu bagian di dalam tulisan Lucianus yang menurut mereka itu, jadi kalau saudara baca Lucianus, ada satu bagian di situ mengatakan, mengindikasikan bahwa Adonis itu mati dan hidup kembali. Dan bagian yang sering kali dirujuk itu kutipan langsungnya ada di poin yang pertama di atas itu. Lucian de Syria itu 6. Itu adalah bagian yang sering kali dirujuk untuk mereka mengklaim bahwa Adonis itu mati dan bangkit.
Dan dikatakan oleh Lucian, ketika mereka berhenti memukul dada dan menangis, mereka mempersembahkan korban kepada Adonis, seolah-olah kepada orang mati. Namun kemudian keesokan harinya mereka mengumumkan bahwa Adonis masih hidup dan mengirimnya ke udara. Itu bagian yang sering kali dikutip, mengatakan Adonis itu mati dan bangkit. Tapi kalau saudara baca kutipan langsung itu, tidak dikatakan bahwa Adonis itu bangkit tubuhnya. Yesus itu bangkit tubuhnya. Jadi bukan sekadar bangkit, bukan sekadar hidup kembali, tapi bodily resurrection, kebangkitan tubuh. Itu tidak dikatakan di dalam teks itu. Dan itulah sebabnya Mark Smith, ini juga seorang profesor, ahli literatur timur dekat kuno, The Origins of Biblical Monotheism, dia mengatakan kisah ini mungkin yang paling mirip dengan kematian dan kebangkitan, tapi bahkan di bagian ini pun hampir tidak jelas. Jadi ini yang paling sering dikutip untuk mereka mengatakan Adonis itu mati dan bangkit. Tapi saudara tidak ketemu ide tentang kebangkitan di situ. Saudara baca aja sendiri. Tidak ketemu ide tentang kebangkitan di situ. Sama sekali. Jadi kisah tentang Adonis itu adalah kisah yang tidak mungkin paralel secara genuine dengan kisah Yesus. Ini dari Smith juga, seorang ahli yang lain. Di dalam entry-nya Dying and Rising Gods, di dalam The Encyclopedia of Religions, dia menolak ide bahwa Adonis adalah dewa yang mati dan bangkit. Kemudian mengatakan catatan klasik tentang Adonis tidak menggambarkan Adonis mati dan bangkit. Kemudian gagasan tentang Adonis mati dan bangkit sebenarnya adalah tafsiran orang Kristen di kemudian hari terhadap catatan Lucian. Kemudian ada seorang ahli lagi. Ini dari Mettinger, ini disertasi doktoralnya tentang The Riddle of Resurrection, mengatakan, ini dari Mettinger, kesan utama dari bukti tekstual adalah bahwa gagasan tentang kebangkitan Adonis adalah gagasan yang sangat terlambat, artinya muncul belakangan dan tidak ada sebelum era Kristen. Artinya orang mulai bicara tentang Adonis itu bangkit itu setelah kekristenan lahir pada abad kedua dan seterusnya. Itu baru muncul ide tentang Adonis bangkit. Sebelum kekristenan tidak pernah ada ide tentang Adonis itu bangkit. Nah, saudara mulai gunakan logik saudara. Kalau kekristenan lahir duluan dan sudah lebih dahulu bicara tentang Yesus itu mati dan bangkit tubuhnya, kemudian baru abad kedua orang bicara tentang Adonis bangkit. Siapa yang pinjam siapa? Siapa yang mungkin saja pinjam siapa? Cerita tentang Adonis yang mungkin saja ngambil ide itu dari kekristenan. Bukan sebaliknya. Karena kekristenan lebih duluan ada. Tidak mungkin yang lebih duluan ngambil yang belakangan. Itu prinsip kronologisnya. Jadi tidak ada bukti bahwa Yesus dan Adonis itu paralel soal kematian dan kebangkitan tubuhnya. Sekarang tentang Romulus. Romulus ini adalah salah satu tokoh penting di dalam sejarah Romawi. Jadi dia punya saudara kembar namanya Remus. Kemudian pada akhirnya mereka dua saling bunuh-bunuhan. Kemudian sebelum Remus itu mati, dia mengucapkan kata Roma. Jadilah nama Roma. Itu menurut cerita legenda tentang asal-usul nama Roma. Asal-usul kota Roma. Nah, Romulus itu juga diklaim oleh orang-orang mitisis bahwa ceritanya itu mirip dengan cerita Yesus. Romulus lahir dari seorang perawan namanya Rhea. Kemudian Romulus adalah dewa yang berinkarnasi dan mendirikan kerajaan di bumi. Kisah tentang Romulus dan Remus dibiarkan terlantar di sungai berkorelasi dengan pembantaian anak-anak di Bethlehem. Romulus disebut anak Allah. Romulus memberi amanat agung dan perintah bagi para pengikutnya di masa depan. Kemudian pada saat dia mati, ada kegelapan melingkupi wilayah itu. Kemudian itu adalah klaim-klaim mereka tentang Romulus ya. Jadi kalau saudara lihat daftar itu kok kayak mirip banget ya. Tadi saya bilang, kalau saudara baca satu informasi, website kah, buku kah, apakah, dia sebutkan paralel-paralel yang kok kayak terlalu mirip, saudara sudah harus antenanya berdiri. Ini tidak mungkin benar, ini pasti ngarang bebas. Dan memang ngarang bebas. Mari kita lihat. Di dalam mitologi Romawi kuno, para dewa itu memiliki anak melalui hubungan seksual. Dan itulah yang dikatakan Livy. Livy ini seorang sejarawan pada abad kedua. Dan Plutarch, tadi saya sudah kutip bagi saudara. Livy dan Plutarch tentang kelahiran Romulus.
Menurut Livy, jadi Livy ini seorang sejarawan. Menurut Livy, ibunya Romulus namanya Rea memang perawan. Jadi dia memang perawan. Sebelum punya anak, dia memang perawan. Tapi dia diperkosa oleh dewa Mars. Lalu lahirlah si kembar Romulus dan Remus. Jadi Romulus dan Remus itu lahir akibat perkosaan. Diperkosa oleh dewa Mars. Jadi ibunya Rea yang tadinya perawan diperkosa oleh dewa Mars. Kemudian dia hamil dan lahirlah Romulus dan Remus. Apakah itu paralel dengan kehidupan Yesus? Sama sekali tidak paralel. Itu jauh banget. Plutarch. Plutarch mengakui bahwa dewa Mars sebagai ayah Romulus dan Remus, tetapi mengatakan bahwa ibunya Rea menyatakan dia diperkosa oleh seorang pria lain. Jadi ada catatan yang agak kontradiktif antara catatan Livy dan Plutarch tentang Rea, ibunya Romulus. Menurut Livy, Rea diperkosa oleh dewa Mars. Kemudian menurut Plutarch, Rea mengaku bahwa memang ayah dari Romulus dan Romulus dan Remus adalah dewa Mars, tapi dia diperkosa oleh seorang laki-laki yang lain. Jadi ada kontradiksi di dalam cerita tentang mamanya Romulus di dalam Plutarch dan Livy, tapi jelasnya yang pasti baik Plutarch dan Livy tidak mengatakan bahwa Romulus lahir dari seorang perawan. Itu jauh banget. Kemudian, Romulus itu bukan inkarnasi dewa, melainkan tokoh yang mengalami apoteosis. Apoteosis itu apa? Apoteosis itu keyakinan di dalam kalangan Yunani Romawi kuno, terutama di kalangan Romawi. Jadi kalau kamu itu raja, maka pada saat kamu mati, kamu mengalami apoteosis. Apoteosis itu berarti kamu diangkat menjadi dewa atau memiliki status dewa atau disebut anak Allah. Jadi menurut orang-orang Romawi, para raja itu adalah anak Allah. Anak Allah pada saat apa? Pada saat mereka mati. Mereka mengalami apoteosis. Diangkat statusnya, derajatnya, martabatnya menjadi the sons of God, anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah dalam pengertian apoteosis. Itu jauh banget dengan kristologi perjanjian baru. Yesus itu bukan apoteosis. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia yang dalam rupa Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, hidup taat sampai mati di atas kayu salib. Itu Filipi pasal 2. Atau Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi itu jauh banget dengan apa yang terjadi dengan Romulus. Kemudian kalau saudara baca Livy, Romulus itu tidak praeksis. Artinya dia memang manusia sejati. Dia tidak memiliki eksistensi sebelum dia ada di dalam rahim ibunya. Dia memang manusia sejati. Dia tidak praeksis. Dia nanti baru mengalami apoteosis menjadi dewa, diangkat menjadi dewa setelah kematian. Jadi itu jauh banget dari gagasan perjanjian baru tentang siapa itu Yesus. Kemudian Romulus memang disebut sebagai anak Allah, tapi itu sesuatu yang umum. Sesuatu yang umum di dalam dunia Romawi karena para raja itu memang disebut the sons of God. So what? So what? That's it. Tidak ada pengaruhnya apa-apa. You tidak bisa berargumentasi bahwa karena begitu maka Yesus anak Allah itu pasti pinjam dari situ. You tidak bisa berargumentasi begitu karena ide tentang anak Allah itu bukan hanya ada di Romawi. Sebelum ada Romawi, perjanjian lama itu sudah bicara tentang anak-anak Allah. Israel disebut anak-anak Allah, Raja Davidik disebut anak Allah, Efraim disebut anak Allah, para malaikat disebut anak-anak Allah, termasuk setan pun disebut anak Allah. Jadi ide itu bukan berasal dari Romawi. Kamu halu kalau kamu berkesimpulan begitu. Kamu halu sekali. Nah, masalahnya juga sama seperti Adonis tadi. Catatan tentang Romulus itu pertama kali itu baru ada kapan? Baru ada pada abad kedua, tahun 105 sampai 235 dari Plutarch. Perjanjian baru sudah komplit pada abad pertama. Jadi bagaimana ceritanya perjanjian baru yang sudah duluan ada pada abad pertama, kemudian pinjam dari sebuah tulisan yang baru muncul pada abad kedua tentang Romulus. Itu amazing kalau you membuat kesimpulan begitu. Kemudian, Romulus memang memberi perintah untuk pengikutnya, tapi bukan seperti amanat agung. Menurut Plutarch,
Romulus memberitahu seorang pria agar memberitahu orang-orang Romawi supaya menjadikan Romawi sebagai penguasa atas seluruh dunia. Apakah itu sama seperti amanat agung? Yesus tidak menyuruh kita untuk menjadikan mendirikan satu kerajaan politik sebagai penguasa di seluruh dunia. No, itu bukan yang disuruh oleh Yesus. Dan Yesus tidak ngomong kepada satu orang saja, tapi dia memberikan mandat itu kepada semua orang yang menjadi pengikutnya. Jadi amanat agung itu bukan hanya tugas para rasul, bukan hanya tugas para pendeta, bukan hanya tugas para majelis. Tugas semua orang Kristen. Semua orang Kristen tugasnya wajib untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan itu tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Romulus. Kemudian, Livy memang menyebutkan tentang kegelapan, tapi baik Livy maupun Plutarch tidak mengatakan Romulus mati saat terjadi kegelapan itu. Jadi sama sekali tidak ada bukti tentang itu. Kecuali ada satu sumber namanya Dionysius of Halicarnassus mengatakan Romulus mati pada saat kegelapan itu terjadi. Kemudian Plutarch dan Livy mengisahkan rumor bahwa sekelompok senator memenggal Romulus dan setelah kematiannya Romulus diangkat menjadi dewa. Tidak ada bukti tentang dia mati dan bangkit. Itu menurut sumber-sumber kuno. Kemudian, ya. Jadi sampai di sini Romulus juga tidak ada miripnya apa-apa dengan cerita tentang Yesus di dalam perjanjian baru. Oke, terakhir ini sebelum kita selesai ya. Yesus dan Krishna. Saudara tahu Krishna ini tokoh yang sangat penting di dalam Hinduisme ya, bahkan ada filmnya kan Krishna. Nah, orang-orang ateis menggunakan cerita tentang legenda tentang Krishna untuk dicocok-cocokin dengan Yesus. Katanya Krishna lahir tanggal 25 Desember dari seorang perawan. Kelahiran Krishna ditandai dengan bintang di timur dan didatangi oleh para malaikat dan para gembala sapi dengan pemberian-pemberian. Jadi saudara mulai ingat Matius pasal 2 ya. Kemudian dia dipersekusi oleh penguasa tiran yang kejam dan penguasa itu membantai ribuan bayi. Krishna digambarkan berdiri di atas kepala seekor ular. Nah, kalau saudara ingat di dalam tradisi Kristen menggunakan Kejadian pasal 3 ayat 15 ya, engkau akan meremukkan tumitnya dan dia akan meremukkan kepalamu. Di dalam tradisi Kristen orang mencoba memvisualisasi Yesus mengalahkan iblis itu dengan dia menginjak kepala ular. In fact saudara bisa lihat ada satu adegan di dalam filmnya Mel Gibson yang The Passion of the Christ itu. Pada saat Yesus disalibkan itu lalu ada satu adegan dia menginjak kepala ular. Tapi itu tradisi yang muncul belakangan. Picture itu tidak muncul di dalam perjanjian baru. Yes, perjanjian baru mengkaitkan penggenapan Kejadian 3 ayat 15 dengan Yesus. Tapi tidak benar-benar secara literal mengatakan Yesus injak kepala ular. Nah, menurut orang-orang ini mengatakan bahwa Krishna itu berdiri di atas kepala seekor ular. Kemudian Krishna dapat melakukan mujizat-mujizat. Krishna mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan. Krishna berpolemik dengan para imam Hindu dan menyebut mereka munafik. Saudara ingat Yesus menyebut para pemimpin Yahudi itu hipokrit ya, munafik. Kemudian murid terkasih dari Krishna adalah Arjuna yang dapat diterjemahkan dengan Yohanes. Saudara ingat murid terkasih Tuhan Yesus itu adalah Yohanes, Rasul Yohanes, the beloved disciple. Kemudian Krishna dibunuh usia 30 tahun dan naik ke surga. Kemudian Krishna akan datang kembali dengan kuda putih untuk membunuh pangeran jahat. Itulah yang saudara ketemu di website-website ateis, website-website liberal yang tak jelas. Mereka bilang, oh ini mirip dengan Yesus di dalam kitab-kitab Injil. Mari kita uji semua ini satu persatu. Kemudian masih ada lagi ya. Dikatakan Krishna disalib pada sebuah pohon bersama dua penjahat. Kemudian Krishna disebut sebagai singa dari suku Sake. Saudara ingat di dalam kitab Wahyu, Yesus disebut sebagai singa dari Yehuda. Kemudian Krishna disebut sebagai pribadi kedua dalam Trimurti Hindu. Saudara ingat di dalam teologi Kristen, Yesus adalah pribadi kedua di dalam Allah Tritunggal. Jadi menurut mereka ini paralel banget dengan yang terjadi dengan Krishna. Problem. Krishna tidak lahir pada tanggal 25 Desember, tapi lahir pada bulan Agustus. Dan ibunya bukan seorang perawan karena sebelum melahirkan Krishna, ibunya itu sudah punya 7 anak sebelum Krishna. Itu saudara bisa baca di dalam Krishna in History, Thought and Culture, halaman 49, halaman 139 sampai dengan 140. Meskipun demikian,
Krishna memang diklaim lahir bukan karena hasil hubungan seksual. Jadi saudara lihat, ada klaim bahwa Krishna tidak lahir dari hubungan hasil seksual. Ada klaim itu. Tapi you tidak bisa mengatakan Krishna lahir dari perawan. Karena mamanya Krishna itu sudah punya 7 anak sebelum Krishna lahir. Ngerti tidak maksudnya? Jadi memang di dalam legenda tentang Krishna dikatakan dia tidak lahir karena hubungan seksual. Tapi you tidak bisa mengatakan dia lahir dari perawan. Karena dia mamanya itu sudah punya 7 anak sebelum melahirkan Krishna. Jadi dia bukan seorang perawan. Kemudian tidak pernah ada bukti tentang ada bintang di timur, termasuk kelahirannya memang dihadiri oleh para malaikat, tapi tidak disebutkan tentang para gembala sapi dan tidak ada pemberian-pemberian, melainkan ada bunga-bunga yang jatuh dari langit. Jadi menurut legenda tentang Krishna, pada saat Krishna lahir itu dia dikunjungi oleh para malaikat, tidak disebutkan tentang para gembala dan juga tidak disebutkan tentang ada bintang di timur. Kemudian dari atas itu jatuh bunga-bunga. That's it. Itu tidak mirip sama sekali dengan yang saudara baca di dalam perjanjian baru tentang Tuhan Yesus. Kemudian dia memang dipersekusi oleh seorang penguasa tiran yang membantai bayi-bayi. Tapi so what? Kemudian Krishna digambarkan berdiri di atas ular dengan memiliki banyak kepala. Kalau saudara lihat gambar ini, ular ini memiliki bahkan ribuan kepala. Ini tidak sama dengan apa yang terjadi dengan Yesus. Kemudian Krishna dikatakan melakukan mujizat-mujizat, tapi ini juga poin yang terlalu umum. Krishna memang mengajar tapi tidak pernah menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Jadi itu juga adalah paralel yang dikarang-karang. Krishna memang mengkritik para imam karena terlalu fokus kepada ritual-ritual. Krishna memang memiliki murid terkasih bernama Arjuna, tapi Arjuna nama itu tidak ada kaitan linguistik dengan Rasul Yohanes. Krishna tidak dibunuh pada usia 30 tahun. Artinya dia tidak mati usia 30 tahun. Dia hidup sampai usia 125 tahun. Dia dibunuh secara tidak sengaja oleh seorang pemburu dengan panah bernama Jara. Kemudian setelah mati dia naik ke surga. Jadi Krishna tidak bangkit dari kematian. Reinkarnasi Krishna di masa depan akan datang dengan mengendarai kuda putih, mengalahkan orang-orang jahat. Jadi saudara lihat, mayoritas paralel yang mereka karang-karang tentang Krishna itu sama sekali tidak benar. Hanya ada beberapa yang kelihatannya benar, seperti melakukan mujizat, dia mengajar, dia mengkritik para imam dan lain sebagainya. Tapi itu terlalu umum. You tidak bisa membuat paralel untuk sesuatu yang terlalu umum begitu. Ini paralel antara Yesus dan Krishna. Sama sekali tidak benar. Dan surprise, legenda tentang Krishna itu sebenarnya minjam dari kekristenan. Ini dari saudara baca di dalam Benjamin Walker, The Hindu World, an Encyclopedic Survey of Hinduism. Beberapa sarjana percaya bahwa kecuali namanya, rangkaian cerita tentang Krishna banyak meminjam dari sumber-sumber Kristen, terutama yang berkaitan dengan kelahiran, masa kanak-kanak, dan keilahian Yesus. Seorang orientalis yang besar, Sir Jones, berpendapat bahwa Injil-Injil palsu yang berlimpah pada tahun-tahun awal kekristenan itu sampai ke India dan dikenal oleh umat Hindu. Menurut pihak lain, kemenangan Krishna atas Kalnia meniru kisah kemenangan Kristus atas setan, si ular. Kemudian, masih lanjut dulu baru saya jelaskan. Penulis Jerman Weber berpendapat bahwa Krishnaisme berhutang kepada kekristenan berdasarkan pemujaan terhadap Krishna sebagai satu-satunya dewa. Ini adalah fase pasca Kristen dalam agama Hindu. Legenda kelahirannya serta perayaan hari kelahirannya, kehormatan yang diberikan kepada ibunya Devika, dan kehidupannya sebagai penggembala, semuanya menunjukkan pengaruh Kristen. Menyimpulkan data tersebut, Hopkins mengatakan, mengingat betapa terlambatnya legenda Krishna di India, tidak ada keraguan bahwa umat Hindu meminjam cerita-cerita tersebut, namun bukan dari namanya saja. Saudara tahu kenapa mereka bilang begitu? Karena legenda-legenda tentang Krishnaisme
itu ada yang mengatakan muncul pada abad yang kedua, tapi mayoritas ahli mengatakan itu baru beredar abad ke-4 sampai dengan abad ke-6. Jadi halnya sama seperti tadi. Bagaimana ceritanya yang duluan meminjam yang belakangan. Jadi tidak ada satupun yang benar-benar, jangankan cocok, mirip dan dekat saja, jauh, jauh banget. Jadi bagaimana ceritanya? Cerita tentang Yesus itu merupakan daur ulang dari legenda-legenda ini. Oke, saudara, ini sudah 1 jam 17 menit. Jadi saya sudah selesaikan 6 dewa ya. Nanti di dalam seri yang kedua saya akan lanjut lagi dengan 6 dewa berikutnya. Tapi kesimpulannya sampai sekarang adalah tidak ada bukti dari 6 dewa yang saya presentasikan kepada saudara-saudara. Seperti yang saudara bisa lihat di screen sekarang, dari 6 dewa itu tidak ada satupun yang benar-benar mirip. Baal, Jalmuksis, Horus, Adonis atau Tamus, Romulus, Krishna, tidak ada satupun yang benar-benar mirip. Di kesempatan berikut saya akan bahas tentang Buddha, Inanna, Mitra, Serapis, Zoroaster, Apollonius dari Tiana. Oke, saudara, kalau ada pertanyaan silakan. Bukannya Hindu lebih dahulu dari Kristen? Kamu dengar nggak yang tadi saya bilang? Krishnaisme itu hanya salah satu bagian kecil di dalam Hinduisme. Dan legenda-legenda tentang Krishna itu baru muncul abad ke-2, abad ke-4 sampai dengan abad ke-6. Jadi kalau dengar itu pakai telinga, atau jangan-jangan kamu juga otaknya belum ke download. Baru ke download 3% lalu datang ke sini dan berkomentar. Apakah mungkin Rasul Thomas membawa Injil ke India menjadi tidak? Bukan itu penyebabnya. Yang tadi dikatakan oleh scholar yang tadi adalah Injil-Injil Gnostik seperti yang mulai beredar pada abad ke-2, abad ke-4. Itu beredar sangat luas termasuk sampai ke Arab Saudi, dan itu dirujuk juga di dalam cerita-cerita seperti Isa itu lahir di bawah pohon kurma, kemudian membuat burung dari tanah liat berbicara, dalam itu kan ada di dalam Injil Thomas. Beredar sangat luas itu. Aduh, kamu dari dulu sampai sekarang masih nanya pertanyaan yang sama, capek kita jelaskan. Kamu pergi aja ke sana lah. Pertanyaanmu tidak ada bobotnya sama sekali. Minum air kencing onta aja kau. Pak Deki, ada seorang agnostik bertanya apakah Tuhan dapat menciptakan Tuhan yang lain sama persis seperti tidak. Karena Tuhan tidak dapat berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Itu sama seperti kamu, orang mengatakan saya menggambar segitiga dalam bentuk lingkaran. Itu adalah kontradiksi ya. Para admin diblokir aja si combo ini manusia jalanan tidak jelas ini. Saya lihat pertanyaan-pertanyaan dulu. Di Al-Quran disebutkan ya, Al-Quran silakan kamu buktikan. Siapa yang ngubahnya di mana, oleh siapa, dan bagaimana cara ngubahnya. Jangan cuma bikin klaim. Kalau cuma bikin klaim, orang gila juga bisa bikin klaim. Saya masih lihat, kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke, saudara-saudara, saya belum. Bagaimana argumen Krishna? Oh ya, tadi saya belum perlihatkan kepada saudara. Krishna bukan pribadi kedua alat dari Trimurti. Krishna bukan pribadi kedua. Nanti saudara yang member saudara akan dapat materi ini. Krishna bukan pribadi kedua dari Trimurti. Krishna itu adalah salah satu avatar. Jadi Wisnu, salah satu dewa utama di dalam Trimurti itu Wisnu. Wisnu itu punya 10 avatar. Dan salah satu avatarnya adalah Krishna.
Jadi Krishna itu bukan pribadi kedua dari Trimurti. Jadi Krishna itu hanya salah satu avatar dari 10 avatar dari Dewa Wisnu. That's it. Jadi itu jauh sekali, jauh sekali. Ini sudah saya jawab tadi ya. Maaf, apakah ada data sejarah bahwa Muhammad banyak meminjam cerita tentang Jews and Kristen dari paman Siti Khadijah? Ini nanti dibahas di kesempatan lain aja. Kita lagi bahas sesuatu yang lain, kalian tertarik dengan sesuatu yang lain. Jadi kalian tidak nyimak apa yang saya sampaikan, padahal nyiapin ini saya berjam-jam nyiapin, kamu tidak nyimak dan tidak tertarik. Kemudian datang tanya sesuatu yang lain. Jadi apakah saya matikan sesi ini sekarang, kemudian kita pindah bahas sesuatu yang lain. Fokus dulu kepada topik ini, nanti soal itu di tempat yang lain aja. Tempat yang lain aja. Oke ya saudara-saudara, saya belum lihat ada pertanyaan yang ini ya. Saya leave aja sesi ini sampai di sini. Besok atau lusa mungkin saya akan ke Jakarta, saya akan ada perkuliahan dari profesor tamu dari Belanda. Kemudian nanti kita akan lihat apakah saya ada kesempatan untuk selama saya di Jakarta untuk saya deliver seri yang kedua atau tidak, karena saya juga nanti akan ada pertemuan untuk membahas tentang prospek penulisan disertasi saya dengan promotor-promotor saya. Jadi nanti saya akan lihat waktu untuk melanjutkan dengan membahas seri yang kedua. Pelajari apa yang sudah saya sampaikan kepada saudara di dalam sisi ini. Dan gunakan itu, mereka tidak akan pernah bisa membantah saudara. Mereka itu cuma ngarang-ngarang, tukang tipu, tukang bohong, tidak punya integritas sama sekali. Dan tidak ada rasa bersalahnya sama sekali setelah menipu. Seperti si Don Ditan itu. Tidak ada rasa bersalahnya sama sekali. Karena memang dia tidak punya standar apapun. Yang penting dia dapat sesuatu untuk menyerang kekristenan. Itu adalah sesuatu yang sangat halu dan sangat tidak patut untuk dilakukan di hadapan publik ya. Oke saudara, saya sampai di sini. Bagi saudara yang mendukung pekerjaan Tuhan di STT Rai Batam, silakan cek kotak deskripsi dan ambil bagian sesuai dengan kapasitas saudara-saudara masing-masing. Doakan jadwal-jadwal saya selama 1 minggu ke depan akan ke Jakarta kuliah dan seterusnya. Dan Allah Tritunggal Bapa Putra dan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.